Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Matahari sore perlahan tenggelam di ufuk barat ketika pesawat yang ditumpangi Dinda mendarat di bandara kecil kota tempat ia tumbuh. Sudah hampir 10 tahun sejak terakhir kali ia menjejakkan kaki di sini. Kota kecil yang dulu terasa sempit dan membosankan kini menyambutnya dengan gelombang nostalgia yang menyesakkan dada. Dinda menarik napas panjang. Aroma tanah yang masih lembab setelah hujan, bau makanan kaki lima yang menggoda, dan suara bising kendaraan yang bersahutan, semua itu membawa kenangan masa lalunya kembali ke permukaan. Ia memanggil taksi dan memberikan alamat rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan, ia melihat perubahan di sepanjang jalan utama kota. Beberapa toko lama masih bertahan, sementara yang lain telah berganti dengan bangunan modern. Namun, ada sesuatu yang tetap sama, kehangatan kota ini yang tak pernah berubah. Sesampainya di rumah, ibunya menyambutnya dengan pelukan erat. "Akhirnya kamu pulang juga," ucap sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Dinda tersenyum. "Iya, Bu. Aku rindu rumah." Malam itu, ia menikmati makan malam bersama keluarganya, mendengarkan cerita tentang tetangga-tetangga lama, dan sesekali tertawa mendengar candaan ayahnya. Tetapi di balik semua itu, ada satu pikiran yang terus mengusik hatinya, tentang seseorang dari masa lalunya. Iqbal. Keesokan harinya, Dinda mendapat pesan di grup WhatsApp teman-teman SMA. "Surat keluar, reuni SMA kita jadi besok malam. Guys, jangan ada yang absen, ya. Udah 10 tahun sejak kita lulus. Loh, seru-seruan, nostalgia, dan ketawa bareng kayak dulu. Datang ya." Dinda menatap layar ponselnya cukup lama. 10 tahun. Sudah begitu lama sejak ia terakhir kali berkumpul dengan mereka. Ia memang masih berkomunikasi dengan beberapa sahabat dekatnya, tetapi sebagian besar teman-teman SMA sudah lama tak ia temui. Jari-jarinya mengetik balasan singkat, "Aku datang." Tak lama, pesan pribadi masuk dari sahabatnya, Rina. "Surat keluar, Dinda. Kamu jadi datang? Seneng banget. By the way, kamu tahu nggak siapa yang juga bakal datang? Iqbal." Dinda terdiam. Nama itu seperti sebuah ledakan kecil di dalam dadanya. "Surat keluar? Serius? Surat keluar? Iya? Udah lama banget kan kalian gak ketemu? Pasti bakal seru." Dinda tidak langsung membalas. Perasaannya campur aduk. Iqbal. Cinta pertamanya. Seseorang yang dulu begitu dekat dengannya, tetapi harus ia tinggalkan karena ia memilih untuk mengejar mimpi di kota besar. Dinda masih ingat dengan jelas bagaimana ia dan Iqbal dulu selalu bersama. Mereka bertemu pertama kali di kelas 10. Iqbal bukanlah cowok yang mencolok, tetapi ada sesuatu tentangnya yang membuat Dinda nyaman. Ia pendiam, tetapi selalu tahu cara membuat Dinda tertawa. Ia bukan murid paling pintar, tetapi selalu berusaha keras dalam setiap tugasnya. Mereka semakin dekat di tahun kedua SMA. Setiap pagi, Iqbal selalu menunggunya di gerbang sekolah, membawakan sarapan kecil seperti roti atau susu kemasan. "Biar kamu nggak telat makan," katanya sambil tersenyum malu. Saat istirahat, mereka sering duduk di bangku dekat lapangan basket, berbagi cerita tentang impian dan masa depan. Dinda ingin kuliah di kota besar dan mengejar karir yang cemerlang, sementara Iqbal bercita-cita membuka bisnis sendiri di kota kelahirannya. Namun, hubungan mereka tidak pernah benar-benar diberi label. Tidak ada kata pacaran yang terucap, tetapi semua orang tahu bahwa mereka saling menyukai. Momen yang paling membekas bagi Dinda adalah saat malam perpisahan SMA. Saat itu, di tengah acara, Iqbal mengajaknya keluar ke halaman sekolah yang diterangi lampu-lampu kecil. Dengan ragu-ragu, Iqbal berkata, "Dinda, aku tahu kamu akan pergi setelah ini. Aku nggak mau menghalangi kamu mengejar impianmu. Tapi, kalau suatu hari nanti kita bertemu lagi, aku harap kita masih bisa seperti sekarang." Dinda hanya tersenyum,
menahan air matanya. Namun, setelah ia pindah ke kota besar, komunikasi mereka perlahan merenggang. Awalnya masih sering bertukar pesan, tetapi seiring waktu, kesibukan masing-masing membuat mereka semakin jauh. Hingga akhirnya, mereka benar-benar berhenti berkomunikasi. Dan kini, setelah bertahun-tahun, mereka akan bertemu lagi. Hari reuni pun tiba. Dinda mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, warna favoritnya. Ia tidak ingin terlihat berlebihan, tetapi tetap ingin tampil spesial. Saat tiba di tempat acara, sebuah restoran dengan suasana hangat dan nyaman, suasana langsung dipenuhi gelak tawa dan sapaan hangat dari teman-teman lama. Dinda, lama banget nggak ketemu. Kamu makin cantik aja. Ia tersenyum dan berbincang dengan beberapa teman sebelum akhirnya matanya menangkap sosok yang berdiri di sudut ruangan. Iqbal. Ia masih sama seperti dulu. Rambutnya sedikit lebih panjang, tubuhnya lebih tegap, dan ada ketenangan di wajahnya yang dulu tidak ia sadari. Namun, sorot matanya masih sama, hangat dan penuh ketulusan. Dan saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Dinda merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Berbagai kenangan masa lalu membanjiri pikirannya. Iqbal berjalan mendekat. "Hai, Dinda," katanya dengan senyum kecil. Dinda mengerjapkan mata, mencoba menguasai perasaannya. "Hai, Iqbal." Sejenak, mereka hanya berdiri di sana, saling menatap, sebelum akhirnya Iqbal berkata, "Senang bisa ketemu lagi setelah sekian lama." Dinda mengangguk. "Aku juga." Dan disitulah semua dimulai kembali. Malam reuni terus berjalan dengan tawa dan canda yang menghangatkan suasana. Teman-teman lama saling berbagi cerita, mengenang masa-masa sekolah, dan bercanda seolah tidak ada yang berubah. Namun, bagi Dinda, semuanya terasa berbeda. Sejak pertemuan singkat dengan Iqbal tadi, pikirannya terus dipenuhi dengan kenangan lama. Setiap kali ia melirik ke arah Iqbal, pria itu selalu tampak dikelilingi oleh teman-teman, sesekali tersenyum dan tertawa. Tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya, sebuah kehangatan yang masih terasa familiar. Dinda memutuskan untuk berjalan ke meja prasmanan, mencoba mengalihkan pikirannya dengan memilih makanan. Namun, saat ia sedang mengambil segelas minuman, sebuah suara lembut menyapanya dari samping. "Aku ingat kamu suka jus jeruk tanpa es." Dinda menoleh dan menemukan Iqbal berdiri di sebelahnya. Tangannya juga sedang meraih segelas jus. Ia tersenyum kecil. "Kamu masih ingat?" Iqbal mengangguk pelan. "Tentu saja. Beberapa hal memang tidak mudah dilupakan." Sejenak, mereka hanya berdiri di sana, membiarkan hening berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Lalu, Iqbal menunjuk ke sudut ruangan, tempat yang agak lebih sepi. "Ayo, kita duduk di sana. Kita ngobrol." Dinda mengangguk dan mengikuti langkahnya. Mereka memilih meja kecil di dekat jendela, sedikit menjauh dari keramaian. Di luar, lampu-lampu kota kecil ini berkelap-kelip, memberikan suasana yang menenangkan. "Jadi," Iqbal memulai, "gimana hidupmu selama ini? Aku dengar kamu sukses di kota besar." Dinda tersenyum. "Lumayanlah. Aku bekerja di perusahaan media. Kesibukan selalu menyita waktu, tapi aku menikmati apa yang aku lakukan." Iqbal mengangguk dengan ekspresi penuh pengertian. "Kamu memang selalu punya ambisi besar sejak dulu." Dinda menatapnya dengan rasa penasaran. "Kamu sendiri? Aku dengar kamu sekarang punya usaha sendiri." Iqbal tersenyum, matanya berbinar sedikit. "Iya, aku buka kedai kopi kecil. Awalnya cuma buat iseng, tapi lama-lama berkembang juga. Sekarang udah punya 2 cabang di kota ini." Mendengar itu, Dinda merasa bangga sekaligus tersentuh. Iqbal selalu bermimpi memiliki usaha sendiri, dan kini ia berhasil mewujudkannya. "Itu luar biasa, Iqbal. Aku senang mendengarnya," katanya tulus. Iqbal menatapnya dalam-dalam. "Tapi aku selalu penasaran satu hal, Dinda." "Apa?" "Kenapa kita dulu berhenti berkomunikasi?" Pertanyaan itu membuat Dinda terdiam. Ia tahu bahwa suatu saat pertanyaan ini akan muncul, tetapi tetap saja ia tidak siap untuk menjawabnya. Aku nggak tahu, Bal," katanya akhirnya. "Mungkin aku terlalu sibuk."
Aku pikir kita akan tetap bisa menjaga komunikasi, tapi kenyataannya, aku terlalu larut dalam kehidupanku di kota besar. Iqbal mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu meski ada sedikit kesedihan di matanya. Aku juga salah. Aku bisa saja lebih berusaha menghubungimu. Tapi saat pesan-pesanku mulai jarang dibalas, aku pikir mungkin kamu memang ingin melupakan masa lalu. Dinda merasa hatinya mencubit. Ia tidak pernah ingin melupakan Iqbal. Hanya saja, ia terlalu takut untuk mengakui bahwa ia rindu. Obrolan mereka terus berlanjut dengan nyaman, seolah tidak ada jarak waktu 10 tahun yang memisahkan mereka. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika seorang perempuan mendekati meja mereka. Iqbal? Dinda dan Iqbal sama-sama menoleh. Seorang wanita cantik berdiri di sana, mengenakan gaun elegan dengan rambut panjang terurai rapi. Senyumnya hangat, tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat dada Dinda sedikit sesak. Alia? Iqbal tampak sedikit terkejut. Aku nyari kamu dari tadi, kata Alia sambil tersenyum. Kok malah mojok di sini? Dinda merasa seperti ditampar kenyataan. Jadi, ini alasan kenapa Iqbal tampak menjaga jarak? Iqbal tampak sedikit canggung. Ia berdeham pelan lalu memperkenalkan mereka. Dinda, ini Alia. Dia? Iqbal ragu sejenak sebelum melanjutkan, teman dekatku. Dinda berusaha tersenyum meski ada perasaan aneh dalam hatinya. Oh, hai, Alia. Aku Dinda, teman lama Iqbal. Alia tersenyum ramah. Senang bertemu denganmu. Aku sering dengar cerita tentangmu. Dinda menoleh ke arah Iqbal dengan alis sedikit terangkat. Sering dengar cerita tentangku? Iqbal tampak salah tingkah, tetapi sebelum ia bisa menjawab, Alia tertawa kecil. Iqbal sering cerita tentang masa-masa SMA-nya. Kamu banyak disebut, loh. Dinda hanya tersenyum kecil. Oh, begitu. Percakapan itu membuat Dinda semakin bingung. Jika Iqbal masih sering membicarakan dirinya, lalu bagaimana hubungannya dengan Alia? Apakah mereka hanya teman dekat? Atau lebih dari itu? Malam semakin larut, tetapi Dinda merasa pikirannya semakin kacau. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tiba-tiba muncul lagi. Saat Iqbal kembali setelah mengantar Alia ke mobilnya, Dinda bertanya dengan suara pelan, Iqbal, sebenarnya Alia siapa untukmu? Iqbal terdiam sejenak sebelum menjawab, kami dekat. Aku nggak bisa bilang kami pacaran. Tapi, dia seseorang yang ada di hidupku sekarang. Jawaban itu menyesakkan dada Dinda lebih dari yang ia duga. Jadi kalau begitu, aku nggak seharusnya ada di sini, ya? Tanyanya dengan senyum pahit. Iqbal menatapnya dalam-dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia hanya menghela napas pelan. Dinda, aku juga nggak tahu. Aku pikir aku sudah melupakan perasaan itu. Tapi malam ini, setelah bertemu lagi denganmu, aku jadi ragu. Dinda menunduk. Jadi kita ini apa? Bal? Iqbal tidak bisa menjawab. Dan saat itu, Dinda tahu bahwa ini bukan sekadar reuni biasa. Ini adalah malam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin larut, tetapi Dinda masih duduk di meja reuni, menatap kosong ke arah piringnya yang sudah kosong. Teman-teman lain mulai berangsur-angsur pulang, tetapi pikirannya masih penuh dengan bayangan Iqbal dan Alia. Iqbal. Dulu, ia adalah seseorang yang selalu ada untuknya. Seseorang yang membuatnya merasa aman dan dicintai meski mereka tak pernah secara resmi menyatakan perasaan mereka. Kini, setelah bertahun-tahun, ia kembali dan menemukan bahwa perasaannya masih sama, tetapi segalanya sudah jauh lebih rumit. Dinda? Suara lembut itu membuatnya menoleh. Iqbal berdiri di sampingnya dengan ekspresi ragu-ragu. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Dinda mengangguk, mencoba tersenyum. Aku baik. Iqbal menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya duduk di kursi di sebelahnya. Aku ingin bicara denganmu. Dinda menarik napas dalam. Tentang apa? Iqbal tampak berpikir sejenak, lalu berkata, tentang kita. Dinda terdiam. Aku nggak bisa bohong kalau aku senang bisa ketemu kamu lagi. Dinda, lanjutnya. Aku pikir aku sudah melupakan semuanya. Tapi setelah melihatmu lagi malam ini, aku sadar bahwa aku salah. Hati Dinda berdebar. Tapi kamu punya Alia.
Iqbal menghela napas pelan. Alia, dia memang seseorang yang dekat denganku, tapi aku nggak yakin dia adalah orang yang benar-benar aku inginkan. Dinda menatapnya, perasaannya campur aduk. Iqbal, kamu nggak bisa mempermainkan perasaan Alia. Aku tahu, jawabnya cepat. Itulah kenapa aku bingung. Karena aku juga nggak mau bohong pada diriku sendiri. Aku nggak bisa pura-pura kalau aku nggak merasakan apa-apa saat melihatmu lagi. Dinda menundukkan kepalanya, mencoba meredam gejolak di hatinya. Lalu, kamu mau aku gimana? Iqbal terdiam. Aku nggak bisa menunggu kamu menentukan pilihan. Bal, kata Dinda akhirnya, suaranya terdengar getir. Aku udah pernah kehilangan kamu sekali. Aku nggak mau mengalami hal yang sama lagi. Iqbal menatapnya dengan penuh keraguan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Sepulang dari reuni, Dinda duduk di tepi tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar yang pernah menjadi tempatnya tumbuh. Kenangan bertumpuk dalam pikirannya, menciptakan dilema yang membuatnya sulit tidur. Ia masih mencintai Iqbal. Itu adalah fakta yang tidak bisa ia sangkal. Tetapi bagaimana dengan Alia? Ia tidak ingin menjadi orang ketiga dalam hubungan siapapun. Tetapi jika benar Iqbal masih memiliki perasaan padanya, bukankah itu berarti ada sesuatu yang belum selesai antara mereka? Pikirannya terus berputar hingga akhirnya ia tertidur dengan hati yang masih bimbang. Keesokan harinya, Dinda memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe kecil di sudut kota untuk menenangkan pikirannya. Ia duduk di dekat jendela, menikmati secangkir kopi hangat sambil menatap jalanan yang mulai ramai. Namun, pikirannya terus melayang pada percakapannya dengan Iqbal semalam. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Iqbal. Surat keluar, aku bisa ketemu kamu sebentar. Dinda menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya membalas. Surat keluar, di mana? Surat keluar, kedai kopiku. Aku tunggu. Dinda menarik napas panjang sebelum bangkit dari kursinya. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik bagi mereka berdua. Ketika Dinda tiba di kedai kopi milik Iqbal, suasana di sana terasa hangat dan nyaman. Aroma kopi yang khas memenuhi udara, menenangkan pikirannya yang masih kacau. Iqbal sudah menunggu di salah satu meja di sudut, dan saat matanya bertemu dengan Dinda, ia segera berdiri. Kamu datang, katanya dengan senyum kecil. Dinda mengangguk dan duduk di kursi di hadapannya. Jadi, ada yang ingin kamu bicarakan. Iqbal tampak ragu sejenak, lalu berkata, aku nggak bisa berhenti memikirkan apa yang kita bicarakan semalam. Dinda menghela napas. Aku juga. Iqbal menggenggam cangkir kopinya dengan erat. Aku nggak bisa bohong, Dinda. Aku masih mencintaimu. Jantung Dinda berdegup kencang. Ia ingin mendengar kata-kata itu, tetapi di saat yang sama, ia juga takut. Tapi bagaimana dengan Alia? Tanyanya pelan. Iqbal terdiam, lalu berkata, aku harus bicara dengannya. Aku nggak bisa terus seperti ini. Dinda menatapnya, ragu-ragu. Iqbal, aku nggak mau jadi alasan hubungan kalian berakhir. Iqbal menggeleng. Bukan karena kamu, Dinda. Aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku nggak bisa bersama seseorang hanya karena kebiasaan atau kenyamanan. Aku harus memastikan siapa yang benar-benar ada di hatiku. Dinda menggigit bibirnya. Dan kalau ternyata bukan aku? Iqbal menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku tahu perasaanku, Dinda. Tapi aku harus menyelesaikan semuanya dulu. Dinda mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan mereka di kedai kopi. Dinda berusaha mengalihkan pikirannya dengan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Tetapi di dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya tentang keputusan Iqbal. Suatu sore, ia mendapat pesan dari Iqbal. Surat keluar, aku sudah bicara dengan Alia. Bisa ketemu? Dinda merasa jantungnya berdebar. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membalas. Surat keluar, di mana? Surat keluar, taman dekat sekolah kita dulu. Aku tunggu di sana. Sore itu, Dinda berjalan menuju taman yang penuh dengan kenangan masa sekolah mereka.
Saat ia tiba, Iqbal sudah duduk di bangku kayu, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Dinda duduk di sampingnya. Jadi, Iqbal menoleh dan menatapnya dengan serius. Aku sudah putus dengan Alia. Dinda menahan napas. Alia sudah lama curiga kalau aku masih menyimpan perasaan untuk seseorang dari masa lalu. Lanjutnya, ketika aku jujur tentang perasaanku, dia mengerti. Dia bilang dia nggak mau bertahan dalam hubungan yang setengah-setengah. Dinda menatapnya, mencari kepastian dalam matanya. Jadi, sekarang? Iqbal mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Dinda dengan lembut. Dinda, aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku nggak akan mengulang kesalahan yang sama. Kalau kamu masih mau, aku ingin kita mulai lagi. Air mata perlahan menggenang di mata Dinda. Ia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Dengan senyum penuh haru, ia mengangguk. Aku juga nggak mau kehilangan kamu lagi, Bal. Iqbal tersenyum lega, lalu menarik Dinda ke dalam pelukannya. Kali ini, aku janji kita nggak akan berpisah lagi. Dan di bawah langit senja yang indah, mereka akhirnya menemukan jalan kembali satu sama lain. Malam itu, setelah pertemuan di taman, Dinda merasa seakan bebannya terangkat. Iqbal telah memilihnya, dan ia pun telah memilih untuk kembali bersamanya. Tapi meskipun hati mereka sudah menemukan jalan yang sama, Dinda tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah. Esok paginya, Dinda duduk di meja makan bersama ibunya. Wanita parubaya itu menatap putrinya dengan penuh rasa ingin tahu. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya ibunya sambil mengaduk teh. Dinda tersentak dan tertawa kecil. Nggak apa-apa, Bu. Ibunya menyipitkan mata. Ini pasti ada hubungannya dengan Iqbal, ya? Dinda menggigit bibirnya dan mengangguk malu-malu. Iya, Bu. Kami memutuskan untuk mencoba lagi. Senyum ibunya melebar. Ibu senang dengarnya. Tapi kamu yakin? Kalian sudah lama nggak bersama, dan pasti banyak yang berubah. Dinda menghela napas. Aku tahu, Bu. Tapi aku juga tahu satu hal. Perasaanku ke Iqbal nggak pernah benar-benar hilang. Aku ingin melihat kemana hubungan ini bisa pergi. Ibunya mengangguk penuh pengertian. Kalau kamu yakin, ibu akan mendukungmu. Yang penting, jangan terburu-buru, ya? Dinda tersenyum dan menggenggam tangan ibunya. Iya, Bu. Aku janji. Beberapa hari setelah reuni, Dinda dan Iqbal mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka kembali seperti dulu, berjalan-jalan di sekitar kota, menikmati obrolan panjang, dan saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka selama ini. Namun, mereka juga menghadapi kenyataan bahwa mereka bukan lagi anak SMA yang polos. Mereka sekarang adalah dua orang dewasa dengan kehidupan yang berbeda. Suatu sore, mereka duduk di tepi danau kecil di pinggiran kota. Angin sepau-sepau membuat suasana terasa tenang. Aku masih nggak percaya kita bisa ada di sini lagi, kata Iqbal, menatap air yang berkilauan. Aku juga, jawab Dinda, menggenggam tangan Iqbal. Tapi aku juga sadar, kita sekarang bukan lagi remaja. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Iqbal mengangguk. Iya, dan itulah yang membuatku berpikir. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Dinda terdiam sejenak. Aku harus kembali ke kota minggu depan. Pekerjaan menungguku di sana. Iqbal menatapnya, dan Dinda bisa melihat kekhawatiran di matanya. Jadi, kita akan menjalani hubungan jarak jauh. Dinda menghela napas. Kalau kamu siap, aku juga siap. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi, Bal. Iqbal tersenyum kecil. Aku juga nggak mau kehilangan kamu lagi, Din. Tapi kita harus realistis. Hubungan jarak jauh nggak mudah. Dinda mengangguk. Aku tahu. Tapi kita bisa mencoba. Kali ini, kita nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita akan saling mendukung, saling percaya. Iqbal mengusap jemarinya dengan lembut. Baiklah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dinda tersenyum lega. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi mereka akan menghadapi semuanya bersama. Hari kepulangan Dinda akhirnya tiba. Bandara kecil di kota mereka dipenuhi dengan suara pengumuman penerbangan dan langkah kaki yang tergesa-gesa.
Iqbal berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kamu yakin gak mau aku antar sampai Jakarta? Tanyanya. Dinda menggeleng sambil tersenyum. Gak usah, Bal. Aku gak mau perpisahan kita jadi semakin berat. Iqbal menarik napas dalam. Aku akan kangen kamu. Dinda tertawa kecil. Kita punya video call, pesan singkat, dan kalau rindu banget, kita bisa ketemu langsung. Iqbal mengangguk. Aku akan datang ke Jakarta secepat yang aku bisa. Dinda menatapnya penuh sayang. Aku tunggu. Ketika pengumuman panggilan masuk pesawat terdengar, Dinda menarik Iqbal ke dalam pelukan. Aku cinta kamu, Bal, bisiknya. Iqbal mengecup keningnya lembut. Aku juga, Din. Selalu. Dengan langkah berat, Dinda akhirnya beranjak menuju gerbang keberangkatan. Ia menoleh sekali lagi dan melihat Iqbal masih berdiri di sana, tersenyum dan melambaikan tangan. Dinda tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Hari-hari pertama menjalani hubungan jarak jauh tidaklah mudah. Mereka harus beradaptasi dengan perbedaan jadwal, kesibukan masing-masing, dan rasa rindu yang seringkali menyiksa. Tapi mereka berdua berusaha. Setiap malam, mereka mengobrol melalui video call. Iqbal sering mengirim pesan manis dan foto kedai kopinya, sementara Dinda berbagi cerita tentang pekerjaannya. Namun, ada kalanya keraguan muncul. Suatu malam, ketika Dinda baru pulang dari kantor, ia merasa lelah dan frustrasi. Surat keluar Iqbal, gimana harimu? Surat keluar Dinda, capek banget. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan di kota ini. Surat keluar Iqbal, mau pulang. Surat keluar Dinda, aku pengen, tapi pekerjaanku di sini. Surat keluar Iqbal, aku nggak mau kamu merasa terpaksa di sana. Tapi kalau kamu benar-benar ingin pulang, aku akan ada di sini untukmu. Dinda menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Iqbal selalu tahu bagaimana membuatnya merasa tenang. Surat keluar Dinda, aku akan berjuang. Demi kita. Surat keluar Iqbal, dan aku akan selalu mendukungmu. Dinda tersenyum. Hubungan ini memang tidak mudah, tetapi mereka berdua siap menghadapinya. 6 bulan setelah reuni, Dinda mendapat tawaran pekerjaan baru di kota asalnya. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk pulang tanpa harus mengorbankan karirnya. Tanpa ragu, ia menerima tawaran itu. Hari kepulangannya, Iqbal sudah menunggunya di bandara dengan buket bunga di tangan. Saat Dinda keluar dari gerbang kedatangan, Iqbal segera berjalan menghampirinya dan menariknya ke dalam pelukan hangat. Kamu pulang, bisik Iqbal dengan suara bergetar. Dinda mengangguk, menahan air mata haru. Aku pulang. Iqbal menatapnya dalam-dalam, lalu tanpa ragu, ia berkata, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Dinda tersenyum lebar, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terbendung. Ya, Iqbal. Aku mau. Dan di bawah langit senja kota kecil mereka, Dinda dan Iqbal akhirnya menemukan jalan pulang, bukan hanya ke kota mereka, tetapi juga ke hati satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.